Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa habibina wa imamina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah pertama dan yang utama agar ibadah kita tidak dipandang ria di mata Allah, kita senantiasa mengucapkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa kita tercurahkan rahmatnya sehingga kita masih diberikan kemampuan serta diberikan kemauan untuk melangkahkan kaki kita menuju tempat terbaik yang ada di muka bumi itu, yaitu berhimpun dalam rumahnya Allah dalam rangka nasihat, dalam rangka munajat, dalam rangka sholat, dan dalam rangka zikir. Semoga semua upaya yang kita lakukan, tiap langkahnya ada peninggi derajat kita insya Allah, serta tiap langkahnya ada penggugur dosa kita insya Allah. Dan mudah-mudahan langkah ini adalah langkah yang ditetapkan dalam rangka kita mempermudah menuju surganya Allah. Salat beriring salam semoga dan selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku uswatun hasanah kita, karena beliau adalah parameter terbaik untuk memandang, untuk memandu terkait tentang ibadah atau bukan yang kita lakukan. Tentu parameternya adalah panduan yang datang dari nabinya, karena tentu kita sama-sama paham tiap kalam beliau atau tiap perkataan beliau, tiap takdir dan tiap diamnya beliau serta tiap perbuatan beliau adalah teladan bagi kita semua. Dan kita punya tugas untuk mencocoki amalan-amalan beliau, dan mudah-mudahan kita dipermudah untuk mencocoki amalan-amalan beliau. Salat beriring salam juga semoga dan selalu tercurah kepada keluarga beserta sahabat dan orang-orang yang beriman yang sekarang dan sampai akhir zaman yang masih mengkaji serta menjalankan risalah-risalah beliau, dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang termasuk di dalamnya. Tak lupa khotib berwasiat terutama untuk diri khotib secara pribadi dan umumnya untuk jamaah salat Jumat pada kesempatan kali ini. Marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah, karena iman dan takwa adalah sebuah bekal atau modal untuk membuka keberkahan yang datang dari langit dan dari bumi, sebagaimana firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sami wal ardh. Seandainya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami buka keberkahan dari langit dan dari bumi. Semoga dengan bertambahan iman kita serta bertambahnya ketakwaan kita, bumi yang kita pijak mengeluarkan keberkahannya, serta langit yang mengatap kita menurunkan keberkahannya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, hari ini tentu kita sama-sama memahami bahwa kita masuk di bulan Rabiul Awal, dan tentu di sana para ulama mengkaji terkait tentang pada 12 Rabiul Awal dilahirkan satu manusia, yang manusia ini nanti kemudian di usia 40 diutus untuk menyelamatkan manusia dari tindak tanduk jahiliyah kepada tindak tanduk yang penuh dengan huda atau hidayah. Tentu mencintai Nabi adalah salah satu bentuk keimanan kita terkait tentang kepada Nabi kita. Dan tentu bicara terkait tentang cinta, setiap orang punya ekspresi masing-masing. Tentu ada orang yang merayakan, tentu juga tidak ada juga orang yang tidak merayakan. Tentu sama lain tidak boleh saling menuduh. Orang yang tidak merayakan bukan berarti tidak cinta, karena cinta itu tentu mengekspresikan secara berbeda. Dan mari sama-sama kita pahami, tentu dulu sering diangkat ada paman Nabi yang senang dengan kelahiran Nabi, kemudian dikabari, kemudian membebaskan seorang budak yang bernama Suwaibah. Dan Suwaibah ini kemudian menyusui bayi tersebut, yang kemudian 40 tahun beliau diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul yang akan memandu manusia dari kegelapan menuju al-huda atau menuju cahaya. Karena betapa senangnya beliau bernama adalah Abdul Uzza. Beliau adalah paman Nabi yang kemudian tentu diriwayatkan hadis dari Bukhari dan Muslim ini bicara terkait tentang Abdullah bin Abbas
radhiyallahu anhuma bermimpi bahwa Abu Lahab, atau yang sering kita kenal Abu Lahab, nama beliau adalah Abdul Uzza, yaitu hamba Uzza. Beliau ini dihentikan atau rehat tiap hari Senin karena senang dengan kelahiran Nabi. Tentu pertanyaan yang besar adalah, kok ada ya orang yang senang dengan kelahiran Nabi tapi masuk ke dalam neraka? Jadi kajiannya mungkin yang dikaji adalah orang yang senang dengan kelahiran Nabi, beliau dientaskan dari neraka. Tapi kita mari berikan kajian secara mafhum mukhalafah, secara hukum kebalikan. Ada yang senang dengan kelahiran Nabi tapi masuk ke dalam neraka. Siapakah dia? Dia adalah Abdul Uzza, yang nanti dikenal adalah Abu Lahab. Dia adalah paman Nabi. Kenapa paman Nabi ini masuk ke dalam neraka? Pertama mari kita lihat, berarti kecintaan kepada Nabi tidak cukup hanya dengan senang dengan kelahiran Nabi, tapi ada beberapa hal juga yang harus dipahami. Sedikitnya ada 4 hal kenapa Abdul Uzza atau Abu Lahab ini masuk ke dalam neraka. Yang pertama, tentu konsekuensi daripada kecintaan kepada Nabi adalah tasdikuhu fima akhbaro. Yang pertama adalah membenarkan kabar yang datang dari Nabi. Tatkala Nabi Muhammad mendakwakan terkait tentang al-Islam, maka orang yang paling menolak pertama kali dari keluarga adalah Abdul Uzza atau Abu Lahab. Ternyata kecintaan tentang kelahiran Nabi tidak mencukupkan akan kita dijamin terkait tentang masuk surga, karena Abu Lahab ternyata dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena tasdikuhu fima akhbaro. Beliau tidak membenarkan terkait tentang kabar yang datang dari Nabi. Tentu Nabi mengkabarkan terkait tentang fase yang akan kita lalui selaku manusia, yaitu fase menjelang akhir zaman, fase di dalam alam kubur, bahkan yaumul ba'ats, hari kebangkitan, dan bahkan juga di yaumul mizan. Kemudian manusia akan dimasukkan ke dalam 2 tempat. Yang pertama adalah surga, yang kedua adalah neraka. Maka Abdul Uzza ini menolak terkait tentang adanya peristiwa-peristiwa tersebut. Maka Abdullah bin Uzza dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua, tentu konsekuensi daripada kecintaan adalah ta'atuhu fima amaro. Yang kedua adalah mentaati terkait tentang apa yang beliau perintahkan. Ternyata Abdul Uzza ini menolak, atau Abu Lahab ini menolak apa-apa perintah yang datang dari Nabi. Maka kemudian Abdul Uzza ini adalah orang yang paling mendurhakai Nabi. Beliau adalah paman Nabi. Tatkala Nabi mendakwakan terkait tentang al-Islam, maka beliaulah orang yang paling mengatakan bahwa Muhammad adalah seorang pendusta. Maka lihatlah bagaimana masyarakat Mekah menolak habis-habisan terkait tentang dakwah Nabi, karena tentu orang yang paling tahu terkait tentang keponakan adalah pamannya. Maka hampir masyarakat Arab atau masyarakat Mekah menerima terkait tentang propaganda yang disebutkan oleh Abu Lahab. Yang ketiga, konsekuensi daripada kecintaan adalah istanibu manaha anhu, yaitu meninggalkan apa-apa yang beliau larang. Tentu sama-sama kita sepakat bahwa Nabi menyabdakan bahwa kullu ummatin dakhalal jannah, tiap umatku pasti masuk surga. Lihatlah, Nabi memastikan tiap umat Islam ini masuk ke dalam surga, tapi ilaman abad, kecuali yang tidak mau. Maka betapa terperanjatnya sahabat mendengar terkait tentang sabda Nabi bahwa tiap umat Islam itu masuk surga, ilaman abba, kecuali yang tidak mau. Maka apa iya ada orang yang tidak mau masuk ke dalam surga? Maka sahabat bertanya, ya Nabi, siapakah orang yang enggan? Maka man atau ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat denganku, taat kepadaku, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Man asoni faqad abba, dan barang siapa amalannya menyelisihi terkait tentang amalanku, apa yang aku perintahkan tidak dijalankan, apa yang aku larang tetap dilanggar, maka dia adalah orang-orang yang enggan. Maka tentu kita umat Islam sangat berbahagia telah mendapatkan jaminan yang datang dari Allah dan Rasulnya bahwa umat Islam pasti masuk surga, kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau adalah yang dia beramal tidak menggunakan panduan yang datang dari Nabi. Ketika Nabi memerintahkan sesuatu, kita tidak menjalankan. Ketika Nabi melarang sesuatu, kita pun tidak meninggalkan hal itu. Dan konsekuensi yang keempat terkait tentang kecintaan adalah la na'budullaha illa bima syara'a. Tidaklah beribadah seorang manusia kecuali dengan menggunakan syariat yang datang dari Rasul.
Tentu kita sama-sama paham dan sepakat, Allah utus para nabi dan rasul adalah dalam rangka mengkabarkan, dalam rangka memandu manusia agar beribadah kepada Allah secara baik dan benar. Tentu nabi dan rasul mendakwakan terkait tentang al-Islam agar manusia beribadah pada Allah. Kemudian nabi dan rasul juga memberikan terkait tentang contoh. Maka tidak ada manusia yang boleh keluar dari syariat nabi apabila ada peribadatan, seorang menganggap dirinya beribadah tapi beribadah tidak menggunakan panduan yang datang dari nabi, sudah dipastikan mereka adalah orang-orang yang tersesat. Karena Allah utus nabi dan rasul sebagai pemandu manusia agar beribadah dengan baik dan benar. Tidak ada orang yang tahu terkait tentang cara ibadah kecuali nabi dan rasul. Makanya nabi dan rasul diutus kepada manusia untuk memandu manusia bagaimana cara beribadah. Tentu kecintaan kepada nabi adalah masuk dalam salah satu agar kita merasakan manisnya iman. Sebagaimana sabda nabi, salasun mangkuna fihi wajadahat bihina halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila manusia mempunyai 3 perkara ini, maka dia akan halawatal iman, merasakan terkait tentang manisnya iman. Salah satu diantaranya adalah mangkanallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, apabila seorang manusia di dalam dirinya punya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya lebih dari apapun, maka dia sudah merasakan manisnya iman. Tentu apabila ada gula yang kita makan kemudian tidak terasa manis, tidak boleh disalahkan gulanya. Mungkin yang salah adalah lidahnya sedang bermasalah. Apabila keimanan kita terasa pahit, mungkin kita belum tertanam kecintaan kepada Allah dan Rasulnya lebih dari apapun. Dan tentu kecintaan kepada Rasul tidak boleh hanya mandiri cinta kepada Rasul. Cinta kepada Rasul adalah salah satu bentuk kecintaan kita pada Allah. Sebagaimana firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Wahai Muhammad, katakanlah kepada manusia, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka tidak ada ibadah yang lebih baik dan lebih benar kecuali mengikuti panduan beliau. Yuhibbukumullah. Jikalau kita beribadah kepada Allah dengan mengikuti panduan yang datang dari Nabi, maka yuhibbukumullah, maka Allah akan berikan cintanya kepada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pun memberikan ampunan atas dosa-dosa kita. Tentu sama-sama kita paham, kita punya perasaan cinta. Tentu semoga ekspresi cinta kita tidak menyebabkan orang yang kita cintai membenci kita. Karena kadang cinta itu membuat kita buta. Akhirnya kita menghalalkan segala cara dalam mengekspresikan terkait tentang hal cinta. Mari kita perhatikan bagaimana Nabi memandu terkait tentang cinta. Tentu Nabi menghabarkan tentang khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian wahai para lelaki, sesungguhnya yang paling baik di antara istrinya atau pasangannya atau keluarganya. Wa anna khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling terbaik memperlakukan terkait tentang keluarga dan istri. Mari kita lihat betapa cintanya Nabi kepada kerabatnya, betapa cintanya Nabi kepada keluarganya, betapa cintanya Nabi kepada para sahabatnya. Tapi satu hari ada satu kasus pencurian yang terjadi di kota Madinah. Ada seorang yang sangat terhormat atau wanita yang sangat terhormat melakukan sebuah kejahatan pencurian. Kemudian para sahabat menutupi terkait tentang kesalahan itu. Kemudian diutuslah salah satu cucu angkat beliau, yaitu Osama bin Zaid, untuk menawar terkait tentang hukum. Wahai Nabi, sudah lupakan saja. Beliau adalah orang yang sangat terhormat. Kita tidak perlu menghukumi beliau. Maka begitu tersinggungnya Nabi terkait tentang hal ini. Kemudian Nabi naik ke dalam mimbar. Kemudian beliau bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan umat-umat terdahulu adalah apabila ada orang-orang terhormat melakukan kejahatan, maka hukum tidak diberlakukan. Tapi apabila orang-orang kecil yang melakukan kesalahan, maka hukum itu dijalankan secara tegak lurus. Andai kata Fatimah anakku mencuri, niscaya aku yang akan memotongnya." Lihatlah, Nabi begitu cinta kepada anaknya Fatimah, tapi cinta itu tidak membuatkan buta. Tapi lihat Nabi sabdanya, bahwa andai kata anakku Fatimah mencuri, niscaya aku yang akan memotongnya. Berarti cinta dalam panduan agama adalah cinta yang tidak membuat buta. Kadang cinta kita hari ini membuat kita buta, menutupi kesalahan saudara kita, menutupi terkait tentang partner kita, menutupi terkait tentang kesalahan daripada keluarga kita. Maka lihatlah Nabi,
Semoga cinta kita tidak membuat cinta kita menjadi buta, sehingga kita melakukan hal-hal yang seolah-olah kita anggap itu adalah cinta, tapi cinta itu membuat kita buta dan menjadikan kita menghalalkan segala cara dalam mengekspresikan terkait tentang hal cinta. Semoga kecintaan kita, tiap perbuatan kita tidak mendatangkan kebencian dari orang-orang yang kita cintai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum bitaqallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma sallimna wa sallim dina wa sallim ajsadana wa sallim amwalana min balai dunya wa adabal akhirah. Allahumma taflana abwabal quwwah abwabal khair abwabal rizqa abwabal ni'mah abwabal salamah abwabal barakah abwabal sohah abwabal jannah. Allahumma ij'alna laka dzakirin laka syakirin laka awwabin laka muhbitin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.